Will itu kebebasan manusia untuk memilih, menentukan tindakan, memilih nasibnya, memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Itu dirimu. Beda dengan kemarin. Kemarin itu kan kita kayak mesin yang disetir oleh bawah sadar, dikendalikan oleh lingkungan. Kalau ada orang ngomong, alah hidupmu itu kan ditentukan oleh dunia sosialmu. Kalau versinya humanisme ini ndak 100% begitu. Dunia sosial mungkin mempengaruhimu, tapi keputusan kamu ikut dunia sosial atau tidak itu ada di tanganmu. Jadi dia percaya kebebasan manusia. Alah kamu jadi muslim itu kan karena ikut kakek nenekmu, ayah ibumu toh, sehingga akhirnya kamu tertarik jadi muslim. Enggak. Katanya ini ketika akalmu lengkap, hidupmu sudah mandiri, otonom, sebenarnya kamu bisa memutuskan masih tetap muslim apa enggak muslim. Hakikatnya kamu itu bebas. Kenapa kamu masih muslim? Ya mungkin pilihanmu dengan pertimbangan-pertimbanganmu sendiri sekarang. Tidak serta-merta karena ikut ayah ibu. Kalau dulu memang manut karena akalmu belum lengkap. Sekarang akalmu sudah lengkap kan? Lah kok kamu masih muslim? Pasti kamu sudah punya pertimbangan-pertimbangan sehingga kamu memutuskan masih muslim. Ya mbo, kamu sendiri yang ngerti. Mimpimu bukan takdir jika kamu ingin merubah nasib. Hidup memang sudah tergaris sejak lahir, namun kita bisa merubahnya dengan usaha dan bekerja keras. Karena pada dasarnya manusia itu hakikatnya bebas, sehingga manusia bisa memilih, bebas memilih jalan hidup yang akan dijalaninya. Sehingga pilihlah yang terbaik menurutmu. Jangan sampai salah dan menimbulkan kekecewaan di akhir hidupmu. Nah, kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat dengan Dr. Farudin Faiz dengan tema Abraham Maslow, kepribadian, edisi filsafat manusia. Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dan simak video ini sampai akhir agar bermanfaat buat kita. Perbuatan baik itu tidak jadi baik hanya dari namanya. Bagi termasuk ngaji ini baik ya. Istilah ngaji itu baik, aktivitas ngaji itu baik. Tapi perbuatan baik itu kalau dalam Islam yang belajar filsafat akhlak pasti paham bahwa sebuah perbuatan baik itu dilihat yang pertama niatnya juga harus baik. Perbuatannya baik tapi niatnya jelek, ya jadinya tidak disebut perbuatan baik. Kemudian prosesnya juga harus baik. Tidak boleh ada perbuatan baik kok dilakukan secara jelek. Itu kalau istilahnya Ghazali sering saya sitir seperti orang mencuci tapi dengan air kencing. Mencuci dengan air kencing itu niatnya baik, aktivitasnya baik. Niat mencuci itu kan ingin membersihkan, aktivitas mencuci juga baik, tapi prosesnya jelek karena nyucinya pakai air kencing. Yang terjadi bukan bersih tapi malah nambah kotor. Yang ketiga, hasilnya juga harus baik. Kalau hasilnya tidak baik, ada yang salah. Niatnya membantu orang, kok lahirnya malah orang jadi tersinggung, jadi nambah musuh, berarti ada yang salah. Niatnya menyebarkan kebenaran, kok hasilnya malah tawuran, berarti ada yang salah. Dan yang terakhir, efeknya. Mungkin niatnya sudah baik, prosesnya sudah baik, hasilnya juga baik, tapi ketika efeknya jelek, kemungkinan perbuatan itu belum utuh sebagai kebaikan. Kamu melakukan kebaikan dari awal sampai akhir baik, tapi efeknya kok jadi jelek. Kamu merasa besar, kamu merasa sombong, kamu merasa jadi orang yang derajatnya tinggi. Nah, ini efek. Ya nanti banyak efek-efek yang lain. Mungkin tidak di dirimu, di orang lain. Mungkin di masa depan, mungkin di kelompok yang lain. Itu namanya efek. Efeknya kalau jelek, ada yang harus dicek lagi dari perbuatan kita. Jadi apapun perbuatan baik itu dia belum bisa disebut baik kalau
4 unsur tadi belum terlihat. Apapun itu, apakah itu ngaji kah, dakwah kah, apalagi membantu orang lain kah, menyebarkan kebenaran kah, itu niatnya harus baik, prosesnya harus baik, hasilnya harus baik, efeknya harus baik. Ngaji ini maka harus diniati dari awal yang baik, proses ngajinya juga dilakukan dengan baik. Ya proses itu kan mulai kamu datang ke sini, duduk, mendengarkan, mencari hikmahnya itu dilakukan dengan baik. Berangkat ke sini kok sambil bawa motornya temennya tanpa pamit, itu kan prosesnya jelek. Ngajimu baik tapi temenmu misu-misu karena motornya kamu bawa ke sini tanpa pamit, itu kan jelek. Hasilnya juga harus kelihatan baik. Kok hasilnya jelek? Gara-gara ngaji ini kok kamu malah jadi rusak. Kamu malas melakukan kebaikan, berarti hasilnya jelek. Dan efeknya, jangan sampai ngaji ini membawa efek yang tidak cocok untuk kebenaran, kebaikan, keindahan hidupmu. Oke, itu pengantar malam hari ini. Karena malam ini banyak orang salah paham dengan apa yang disebut kebaikan. Jadi tidak bisa kebaikan itu hanya dilihat dari jenis aktivitasnya, tapi masih ada syarat dan ketentuannya yang lain. Termasuk yang pokok-pokok. Sholat juga begitu Pak? Iya. Sholat itu kalau niatnya keliru, prosesnya keliru, hasilnya keliru, pasti ada yang salah. Puasa juga begitu. Ndak mahdoh, ndak wairu mahdoh, syarat dan ketentuannya harus terpenuhi. Oke, kita masuk ke beliau sekarang. Ini seorang ulama dari barat, ya, ulama secara harfiah ya, Abraham Maslow ya. Nama Abraham itu kan akrab di kita. Kalau di kita menyebutnya Ibrahim, cuma dia ini Abraham. Terkenal sekali tokoh psikologi yang bukan psikoanalisis. Dia mengkritik psikoanalisis, mirip kayak minggu lalu Gordon Allport. Kenalan sebentar sama beliau. Kali ini saya bawakan tulisannya biar hafal. Bagaimana orang sebesar itu, kita lihat setting kehidupannya ya. Maslow ini nama lengkapnya Abraham Harold Maslow. Lahirnya 1 April 1908 di New York. Cuma Maslow ini anaknya orang susah, hidupnya juga susah sejak kecil. Tapi dia tangguh. Mungkin lebih beruntung kalian yang sampai bisa sekarang kuliah, bisa naik motor, bisa menikmati hidup dalam banyak aspek. Maslow ini sejak kecil susah. Ayahnya katanya Maslow dalam bukunya suka minum-minum, suka perempuan, dan suka tawuran. Itu kan sumpah kalau kamu punya bapak gitu, ya kan? Suka fighting, itu berarti rumahnya mesti rame, isinya gegeran terus. Bapak mabuk terus, suka perempuan dan suka ribut. Ibunya ini Maslow lebih trauma sama ibunya. My family was a miserable family and my mother a horrible creature. Ibuku itu makhluk yang mengerikan. Mungkin dia banyak tersiksa oleh ibunya. With my childhood, dengan kondisi masa kecilku yang mengenaskan itu, it's a wonder I'm not a psychotic. Adalah termasuk ajaib, aku ndak edan. Jiwaku masih waras. Itu anugerah luar biasa katanya Maslow. Dan Maslow ini karena keluarganya semacam itu, dia akhirnya jadi orang yang inferior, kesepian. Keasikannya hanya dengan buku-buku. Mungkin kuncinya di situ, nanti dia jadi orang besar dan orang pinter. Jadi meskipun dia hidupnya penuh kepedihan, penuh rasa sakit, kesepian, sendirian, introvert, tapi dia asik dengan buku-buku. Dan Maslow ini sangat minder orangnya, inferior. I felt peculiar, aku merasa aneh dengan diriku sendiri. This was really in my blood. Rasanya sudah jadi watakku. A very profound feeling that somehow I was wrong. Jadi rasa sangat kuat
bahwa aku ini orang minder itu kan merasa tidak bisa apa-apa, merasa salah terus. Never any feeling that I was superior. Aku tidak pernah merasa superior, merasa hebat dalam hal apapun. Just one big inferiority complex. Jadi dia merasa aku ini mengalami inferiority complex yang luar biasa. Jadi anak inferior. Pendiam, hidup susah, inferior. Itu jauh lebih baik dari kalian mungkin hari ini. Tapi dia nanti jadi orang besar dan dapat PhD dari University of Wisconsin. Awalnya dia kuliah hukum tapi hanya untuk mengikuti maunya ayahnya, tapi tidak cocok. Terus menikahi sepupunya sendiri, dan itu pun menentang keinginan orang tua. Kalau bapaknya tidak setuju, orang tuanya tidak setuju, tapi nekat aja dinikahi dan akhirnya punya 2 anak. Terus kalau katanya Maslow, yang membuat aku bisa bertahan tidak gila itu justru anakku ini. Jadi dia punya 2 anak putri. Oke, makanya kalau kamu stres, sumpek, cepet-cepet kawin. Ada yang jadi nanti kan ada katarsisnya kan. Sumpek luar biasa, enggak apa-apa ya. Kalau lihat anak itu kan ada sandarannya, lihat istri, lihat pasangan kan ada sandarannya. Kalau kamu sendirian mau senden siapa? Kan enggak ada. Oke, jadi yang menyelamatkan katanya Maslow itu anaknya, khususnya kelahiran anak yang pertama itu mengubah banyak kehidupannya. Nah, yang menarik Maslow, kenapa kemudian dia masuk membahas kepribadian, larut dalam psikologi, adalah Perang Dunia Kedua. Ini kan tragedi paling besar dalam sejarah manusia. 1939 sampai 1945. 100 juta orang terlibat perang, 70 juta orang tewas. Blok sekutu sama blok poros. Perang habis-habisan, korbannya banyak. Kemudian yang mengenaskan lagi, dia menyaksikan peristiwa pengoboman Pearl Harbor ini, peristiwa yang menyeret Amerika ikut perang. 350-an pesawat Jepang menyerbu Pearl Harbor melawan angkatan lautnya Amerika yang tidak siap karena serangan dadakan. Ribuan orang jadi korban. Jadi peristiwa perang itu menarik minatnya Maslow. Apa iya sih manusia itu sesadis itu? Apa iya manusia itu memang diciptakan dengan kodrat psikis yang rusak, yang jelek? Maka dia ingin menunjukkan bahwa manusia itu hakikatnya baik. Manusia itu hakikatnya positif. Dia ingin menggali itu. Dari situlah nanti lahir teori psikologinya yang nanti dikenal sebagai psikologi humanistik. Ya, jadi psikologinya dikenal psikologi humanistik. Dan nanti beliau meninggal 1970. Jadi sekitar usia 62 tahun. Karena serangan jantung. Tidak apa-apa ini. Beliau sudah kontribusinya besar. Membantu kita untuk membaca diri kita sebagai manusia. Yang suka Ki Ageng Suryo Mentara, yang suka gaya-gaya akhlaknya Ghazali nanti bisa masuk ke sini. Teorinya agak mirip-mirip. Siapa meniru siapa mungkin nggak niru. Tapi karena memang akal yang sehat itu bisa menangkap kebenaran dan kebaikan yang sama. Tidak harus niru. Oke, kita lihat sekarang masuk ya. Yang pertama, humanisme. Tadi kan gagasannya dikenal sebagai psikologi humanistik. Apa sih yang dimaksud humanisme, humanistik itu? Yang pertama, humanisme itu melihat manusia itu rangkaian organisme yang holistik dan dinamis. Maksudnya apa? Kita ini unsurnya banyak.
Ada fisik, ada mental, ada rohani. Nanti mungkin tokoh yang lain ngomong pakai teori yang lain, tapi unsurnya biasanya banyak. Nah, misalnya sufi-sufi itu membagi yang mental ini isinya apa saja, yang rohani isinya apa saja, yang fisik apa saja. Nanti ada teori yang lain, sebenarnya tidak cuma 3, tapi 6. Ada alam fisik, ada alam bios, vegetatif, ada alam hewani, ada realitas aspek rohani yang namanya sosial budaya, ada aspek politik, ada aspek spiritual. Yang penting semuanya ada di kita. Ini paket holistik. Paket holistik itu berarti apa? Tidak bisa dibaca hanya parsial-parsial. Membaca manusia itu kalau dibaca parsial ya tidak utuh. Manusia kok didekati materinya saja, ada sangat banyak hal yang hilang. Manusia kok dibaca ruhaninya saja, dibaca aspek mentalnya saja, ya banyak hal yang hilang. Dibaca aspek spiritual kedalamannya saja, banyak hal juga yang hilang. Maka harus holistik. Itulah nanti gaya humanisme dan dinamis. Dinamis itu maksudnya dia berubah-ubah. Fisikmu itu berubah, mentalmu juga berubah, spiritualitasmu juga berubah. Kalau tidak percaya, kamu teliti sendiri dirimu. Kalau fisik kan jelas, dulu masih muda, masih imut, sekarang sudah agak dewasa, sudah wajahnya berubah. Kemudian mungkin dulu kamu lihat wajahmu gemes, sekarang kamu lihat wajahmu jengkel. Jadi fisik berubah, mental kan juga berubah. Kalau tidak percaya bagaimana perubahan mentalmu, kalau kamu pernah punya buku harian, bacalah buku harianmu waktu SMP atau waktu SMA. Itu kan kamu ketawa-ketawa sendiri, menertawakan betapa aku dulu kok gitu ya. Kamu kadang, aduh bikin malu aja, aku kok dulu kayak gini nulisnya. Padahal dulu waktu kamu nulis itu kamu kadang mati-matian, kadang sambil nangis segala kan. Nanti diputus pacarmu, kamu nembak ditolak, terus kamu tulis itu kan, nulisnya sambil nangis. Tapi begitu kamu baca sekarang, kamu kan malu sendiri. Ngapain aku dulu sampai gitu? Atau kamu menyesali yang lama, waduh coba kok dulu aku sudah semantap ini mentalku, wah sudah sejak zaman SMP dulu tak tembak, tak jaga biar mungkin gitu. Kenapa? Nggak begitu, mentalmu sekarang berubah. Manusia itu dinamis. Maka teori-teori tentang manusia itu sebenarnya membidik salah satu fase hidupnya manusia. Yang bisa jadi seiring perkembangan zaman dia perlu direvisi ulang. Karena manusia berubah. Itu asumsinya humanisme. Kemudian yang kedua, manusia itu potensial. Dalam diri manusia ada banyak kemampuan-kemampuan, ada banyak fasilitas-fasilitas yang kalau versi kita yang beragama diberikan oleh Tuhan yang bentuknya potensi. Potensi itu dia tidak muncul begitu saja. Harus kamu aktualkan. Manusia itu punya potensi untuk melakukan kebaikan, juga punya potensi untuk melakukan kejelekan. Manusia punya potensi untuk melakukan hal luar biasa, tapi dia bisa juga kalau mau malas-malesan tidak melakukan apa-apa. Kamu punya potensi akal yang luar biasa, punya potensi hati nurani yang luar biasa, kamu punya potensi intuisi yang juga luar biasa, kamu punya potensi imajinasi yang luar biasa. Semuanya luar biasa, cuma kalau kamu diam saja, dia tinggal potensi. Alah Pak, kalau cuma kayak barat itu kita pasti bisa, saya pasti bisa Pak. Ya kalau cuma ngomong saya pasti bisa, gampang. Wujudkan itu biar tidak cuma potensi. Kamu pasti bisa, ya. Tidak usah kamu teriak-teriak saya pasti bisa. Kamu teriak-teriak itu menunjukkan kamu tidak pede. Kayak benteng Takeshi itu kan, aku bisa ngono, tapi terus jatuh. Ya. Iya, kamu pasti bisa. Ya, kamu butuh teriak itu kan karena kamu sebenarnya ragu-ragu bisa bener apa enggak. Tapi sebenarnya kamu pasti bisa. Tinggal kamu bisa mengelola apa tidak. Apa sih yang manusia itu enggak bisa? Allah ngasih kemampuan luar biasa.
Tapi kan kita tidak bisa terbang kayak burung, Pak. Loh, kamu bisa berusaha, bisa kayak burung, bisa kok. Hari ini dengan ilmumu kamu bisa terbang pakai pesawat. Dulu nenek moyangmu mungkin ada ilmu apa itu yang bisa meringankan tubuh, bisa kok ya. Misalnya, cuma sekarang mungkin kamu ndak ngerti lagi ilmu-ilmu kayak gitu ya. Tapi jangan-jangan kita punya potensi, cuma ndak digarap saja. Jadi manusia itu penuh dengan potensi, tinggal kamu realisasikan apa tidak. Dan ciri yang ketiga, dan semuanya sifatnya positif. Potensi-potensi itu bermanfaat untuk hidupmu. Sifatnya positif, asal ruang dan waktunya pas. Kapan panca indera harus dipakai, kapan akal harus dipakai, kapan hatu nurani harus dipakai. Jadi kamu itu paket utuh, sangat berharga karena potensimu luar biasa dan positif. Ini pandangan dasarnya humanisme. Psikologi yang punya asumsi-asumsi ini namanya psikologi humanistik. Jadi organisme yang holistik, dinamis, penuh potensi dan positif. Oke, jadi percaya pada manusia dan kemampuannya. Agak beda sama psikoanalisis kemarin yang tidak terlalu positif memandang manusia. Dianggapnya manusia itu disetir oleh kekuatan-kekuatan yang dia sendiri tidak ngontrol. Terus, nah ini konsep-konsep dasar dalam psikologi yang humanistik. Nanti kalian akan banyak ketemu istilah-istilah ini. Yang pertama, ya tadi ini kan salah satu manifestasi dari potensi manusia yang positif tadi. Yang pertama, pendekatan humanisme pada manusia itu meyakini adanya free will. Free will itu kebebasan manusia untuk memilih, menentukan tindakan, memilih nasibnya, memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Itu dirimu. Beda dengan Kemarin itu kan kita kayak mesin yang disetir oleh bawah sadar, dikendalikan oleh lingkungan. Kalau ada orang ngomong, alah hidupmu itu kan ditentukan oleh dunia sosialmu. Kalau versinya humanisme ini ndak 100% begitu. Dunia sosial mungkin mempengaruhimu, tapi keputusan kamu ikut dunia sosial atau tidak itu ada di tanganmu. Jadi dia percaya kebebasan manusia. Alah kamu jadi muslim itu kan karena ikut kakek nenekmu, ayah ibumu toh, sehingga akhirnya kamu tertarik jadi muslim. Enggak. Katanya ini ketika akalmu lengkap, hidupmu sudah mandiri, otonom, sebenarnya kamu bisa memutuskan masih tetap muslim apa enggak muslim. Hakikatnya kamu itu bebas. Kenapa kamu masih muslim? Ya mungkin pilihanmu dengan pertimbangan-pertimbanganmu sendiri sekarang. Tidak serta-merta karena ikut ayah ibu. Kalau dulu memang manut karena akalmu belum lengkap. Sekarang akalmu sudah lengkap kan? Lah kok kamu masih muslim? Pasti kamu sudah punya pertimbangan-pertimbangan sehingga kamu memutuskan masih muslim. Ya mbuh, kamu sendiri yang ngerti. Meskipun kamu tidak pernah mikir sebenarnya kan, tapi ketika kamu memutuskan, itu pasti kamu punya alasan. Jadi hakikatnya kita itu free will, bebas. Ini dasar pendekatan humanistik. Yang kedua, ada namanya self-image. Self-image itu konsep diri. Kamu melihat dirimu sendiri itu seperti apa sih? Nah, itu self-image. Setiap orang punya ini. Saya itu orangnya pendiam loh Pak, tidak terlalu banyak omong. Itu self-image. Kamu merasa dirimu seperti itu, meskipun mungkin temenmu, alah nggak banyak omong apa. Dipancing sebentar juga tidak berhenti jawabnya. Misalnya. Tapi kan kamu merasa self-image itu. Saya ini hitungannya termasuk anak soleh loh Pak, dibandingkan yang lain misalnya. Saya ini lebih intelek Pak daripada teman-teman, lebih punya kelebihan. Itu self-image. Kesanmu tentang dirimu sendiri, itu self-image. Kesadaranmu tentang dirimu, nanti di belakang ada teorinya. Setiap orang pasti punya.
Yo, paling tidak kalau kamu ditanya orang, kamu itu orang yang seperti apa sih? Nah, itu kan terus kamu jawab, itulah self image. Saya itu orangnya sabar kok Pak. Saya itu orangnya telaten kok Pak. Saya itu ndak apa-apa kok Pak kalau dibohongi asalkan menguntungkan misalnya. Itu self image. Ada lagi biasanya gandengannya self image itu self evaluation. Dari gambaranmu tentang dirimu, terus kamu punya penghargaanmu atas dirimu sendiri. Namanya kita sebut harga diri. Jadi ini sebenarnya evaluasimu terhadap dirimu, penilaianmu terhadap dirimu. Kamu merasa dirimu orang soleh, kok ya malam minggu tiba-tiba, yuk dugem yuk misalnya. Kamu kan tersinggung loh. Kok aku diajak dugem gimana, orang soleh kayak gini ya. Itu kan harga diri, kamu merasa, wah harga diri nih. Kan gitu. Jadi, kenapa kok kamu marah? Karena kamu punya evaluasi sendiri terhadap dirimu. Kamu menilainya berapa, kok orang menilainya jauh di bawah itu, kan kamu tidak terima. Kamu ingin dihargai sebagaimana kamu hargai dirimu. Itu namanya self-evaluation. Oke, makanya ya kamu menakar dirimu dan menilai dirimu harus pas. Jangan terlalu tinggi juga jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah kamu diremehkan orang. Kalau terlalu tinggi kamu jadi sombong. Keduhuran. Kan tidak enak menghadapi orang yang harganya terlalu mahal. Diajak ngomong itu tersinggung. Diajak ini marah, diajak itu marah. Dia harus spesial terus. Itu biasanya orang menakar dirinya terlalu tinggi. Tidak enak diajak bergaul, tapi juga jangan terlalu murah. Kalau terlalu murah juga kamu tidak punya harga, nanti diremehkan orang. Tidak punya nilai. Kalau kamu tidak punya nilai, kamu tidak bisa free will. Nanti kamu direndahkan orang, keputusan-keputusanmu diremehkan. Jadi free will punya nilai diri dengan self-image yang cocok. Kemudian yang keempat, self-actualization. Konsep psikologi humanistik menghargai aktualisasi diri. Tadi kan saya bilang, diri kita ini banyak potensi-potensi luar biasa. Maka aktivitas kemanusiaan yang mulia adalah apa? Aktualisasi diri. Wujudkan potensi yang luar biasa tadi. Tampilkan bahwa dirimu manusia itu mulia. Kamu tadi menghargai dirimu juga tinggi dan mulia. Citra dirimu juga mulia. Maka wujudkan potensi-potensi kemuliaan itu namanya aktualisasi diri. Nanti Maslow punya banyak teori tentang aktualisasi diri. Kemudian yang terakhir, dasar psikologi humanistik adalah frame of reference. Frame of reference itu menyikapi orang lain secara empatik sebagaimana dia menyikapi dirinya. Ini kadang-kadang kan kalian pakai adagio misalnya, kalau tidak mau dicubit ya jangan nyubit. Itu frame of reference. Ukurannya dirimu. Apa yang kalau kamu digituin tidak enak, jangan menggituin orang lain. Apa bahasa Indonesia ini menggituin itu? Kalau ya wis kamu ngerti karepnya ya. Jadi kalau kamu tidak mau disakiti orang, jangan nyakiti orang lain. Kalau tidak mau dicubit orang, jangan nyubit orang lain. Ini kan prinsip emas kalau dalam etika. Frame of reference. Jadi frame of reference itu dirimu tadi yang berharga tadi, jadikan pijakan untuk memahami orang lain. Kalau dalam psikologi namanya empati. Seandainya aku dalam posisinya dia, seandainya aku seperti dia, itu empati. Aku kalau diginiin sakit, maka aku tidak menggituin dia. Itu namanya frame of reference. Jadi saling jadi pijakan untuk memahami. Karena manusia tadi dinamis dan holistik. Ketika itu dinamis, kita tidak bisa pijakannya teori. Kalau pijakannya teori bisa kadaluarsa. Maka update terus teori kita terhadap orang lain dengan cara apa? Empati. Memposisikan dirimu di posisinya orang lain atau sebaliknya. Memahami orang lain seperti engkau memahami dirimu.
Nah, itu namanya frame of reference. Jadi konsep-konsep 5 ini, free will, self-image, self-evaluation, self-actualization, frame of reference, ini konsep-konsep dasar dari psikologi yang humanistik. Dari situ nanti muncul asumsi perilaku manusia. Perilaku manusia itu dasarnya apa sih? Tindakan yang kamu lakukan sehari-hari itu modelnya seperti apa sih? Biasanya dalam psikologi humanistik dijelaskan apa yang kita lakukan itu diawali dari orientasi atau tujuan. Tujuan itu kan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan. Terus kamu jalankan aktivitas menuju tujuan tadi. Biasanya kalau aktivitasmu itu bisa mencapai tujuan, kamu sebut bermakna. Kalau tidak, kamu sebut tidak bermakna. Kamu ingin pinter filsafat, maka kamu baca buku filsafat, kuliah filsafat, ngaji filsafat. Mana yang penting? Wah, aku ikut ngaji, akhirnya paham filsafat. Terus ngaji ini kamu anggap bermakna. Aku kuliah bertahun-tahun Pak, enggak paham-paham filsafat. Kuliah terus enggak, kamu anggap terlalu bermakna. Aku nyari ijazah Pak, tapi ngaji ini kan enggak ada ijazahnya Pak. Ngaji ini enggak terlalu bermakna. Sementara kuliah ada ijazahnya. Oh, kuliah itu bermakna. Jadi tujuanmu kemana? Kemudian yang bisa sukses membawa ke tujuan itu tadi tindakan-tindakan yang bermakna. Biasanya terus kalau sukses yang lahir apa? Kepuasan, kelegaan. Jadi tujuan, makna, kepuasan. Oke. Nah, katanya Maslow nanti, kenapa kok manusia itu kan tadi sudah punya tujuan, sudah melakukan aktivitas bermakna, sudah puas. Kok masih ada tujuan yang lain? Kok tidak pernah berhenti dia? Harusnya sudah puas kan sudah. Tapi dalam psikologi humanistik, kepuasan itu bukan final. Karena kepuasan itu yang tadi harusnya titik akhir, pada akhirnya jadi titik awal. Kamu kuliah ngejar-ngejar dapat ijazah. Begitu ijazah kamu dapat, kamu kan puas. Tapi kepuasanmu dapat ijazah, ini titik awal untuk apa targetmu selanjutnya dengan kamu sekarang pegang ijazah. Kan itu. Jadi hasilmu sekarang itu jadi dasar kamu menarget ke depan. Tadi kamu kan belajar filsafat, ingin ngerti filsafat. Begitu paham filsafat, kamu kan lega. Alhamdulillah paham saya sekarang Pak. Kalau manusia kan nggak selesai di situ. Setelah kamu paham, kepahamanmu ini kan jadi modal. Selanjutnya kamu mancang target. Selanjutnya saya ngincer jadi dosen Pak, misalnya. Atau ngelamar PNS Pak, dengan bekal ngerti filsafat ini. Loh, iya kalau diterima. Oke, ya. Jadi kalau dosen filsafat banyak loh formasinya. Yang tidak ada itu filosof. Tidak ada dicari filosof, tidak ono. Kamu nyari iklan di mana-mana tidak ada. Kalau dosen filsafat masih ada. Jadi targetmu apa? Kamu tuju, berhasil, kamu puas, tapi terus kamu bikin target baru. Ini perilaku manusia itu selalu begini. Jadi coba dicek ya, kita sekarang mengurai aktivitas kita sehari-hari selama ini. Itu yang kenapa kamu gelisah terus, kenapa kamu sumpek terus dalam hidupmu. Mungkin kamu kesulitan mengurai ini. Jadi kan banyak orang kritik, alah seneng-seneng setelah lulus wisuda sumpek lagi loh. Loh memang fitrahnya manusia begitu. Bukan berarti wisuda itu tidak berarti. Wisuda itu berarti. Tapi kan setelah wisuda kamu punya target baru. Dulu memang targetmu wisuda, sekarang enggak, targetmu beda lagi. Meskipun kamu enggak wisuda juga, kan kamu target juga untuk hal yang lain gara-gara kamu enggak wisuda tadi. Jadi manusia itu karakternya seperti ini. Gitu. Kalau pakai gambar mungkin gini. Ada need,
Ada drive, ada goal. Goal itu nanti melahirkan need yang baru. Terus ada drive lagi, ada goal. Drive itu dorongan, kadang diterjemahkan jadi motivasi, pendorong. Ada kebutuhan, ada yang mendorong tindakan, akhirnya tujuannya kena. Setelah tujuan kena, kamu butuh lagi yang lain dengan modal yang kamu capai sebelumnya. Ini teori ini bisa kamu gandeng tadi saya bilang dengan Ki Ageng Suryo Mentaram. Ketika dia ngomong, ya hidup ini ya berputar seperti itu. Keinginan itu kadang mulur, kadang mungkret. Jadi mulur itu kalau targetmu kena, kamu tidak selesai di situ. Kamu keinginanmu pasti mulur, nambah lagi keinginan yang lain. Tapi kalau tidak kena, ya tidak apa-apa, keinginanmu mungkret. Mungkret itu apa ya bahasa Indonesia ini? Menyusut. Kalau kena, mengembang. Nah, mulur dan mungkret itu menyusut dan mengembang. Tapi menyusut ini bukan berarti nyerah. Kenapa? Karena kamu akan target lagi. Gitu loh. Ketika kamu target lagi, mulur lagi. Jadi hidupmu itu sebenarnya terminal-terminal dari keinginanmu yang terpenuhi atau tidak. Ketika terpenuhi, kamu nambah lagi keinginan yang baru. Berarti apa? Kalau keinginanmu itu hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak esensial, maka hidupmu akan penuh dengan hal yang tidak esensial karena kamu menumpuk modal, menumpuk hasil dalam hal-hal yang tidak penting. Maka hati-hati. Maka orang itu begitu dia nyeleweng, tambah lama tambah nyeleweng. Kenapa? Modalnya modal sudah menyimpang sejak awal. Itu kan Al-Quran nyindir itu kan, kalau targetmu harta kan itu, akhirnya apa? Alhaakumut takasur. Terus kamu menumpuk harta, tidak ada habis-habisnya. Jangan dikira kalau sudah kaya selesai. Sudah enak-enak kaya nanti nyalon jadi pejabat. Sudah benar dapat pejabat nanti ingin jabatan yang lebih tinggi, kekayaan yang lebih banyak. Dan itulah manusia. Need, drive, goal. Need, drive, goal. Selalu begitu. Maka ini polanya.